Halo Sobat Anime, malam minggu lagi nih. Waktunya nyari janda pirang. Waduh. Ya udah yuk kita gaskan dulu yuk Magic Emperor-nya. Udah mau perang nih, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Huang Fu Tianyuan berhasil mendapatkan teknik bela diri tubuh berlian 9 naga, membuat dirinya kini dapat bertransformasi menjadi Golden Dragon. Selain mendapatkan kekuatan yang luar biasa, di sini Patriark Gerbang Kaisar, ia juga mendapatkan bala bantuan, yaitu 3 penjaga naga milik kekaisaran yang datang untuk dapat membantu dirinya menangkap Zhao Fan. Dan rencana dari Huang Fu Tianyuan untuk dapat mengalahkan Zhao Fan adalah pertama-tama mereka akan mengincar para sekutu-sekutu milik Zhao Fan sebelum benar-benar membunuh Zhao Fan. Namun ya, pergerakan yang dilakukan oleh Gerbang Kaisar ternyata telah diketahui oleh gadis Lei, di mana dirinya mendapatkan informasi dari seorang informan yang telah ia sebar kalau saat ini Gerbang Kaisar akan segera bergerak menyerang, di mana mereka memiliki target pertama adalah Menara Huan Yu yang merupakan sekelompok bangsawan terlemah. Dan di sini sebagai ketua tim intelijen, di sini gadis Lei, ia pun ingin segera melaporkan temuannya ini kepada Zhao Fan. Sedangkan di sisi lain, saat ini para murid-murid anggota klan Luo, mereka semua saat ini sedang mengumpulkan batu spiritual yang telah disiapkan oleh Zhao Fan. Mereka menyusunnya menjadi beberapa bagian atas perintah dari Zhao Fan, di mana mereka semua melakukannya di ruang bawah tanah yang telah disiapkan oleh Tuan Li. Dan di sela-sela pemantauannya, di sini Zhao Fan yang sedang bersama dengan Shuang, ia pun dihampiri oleh seseorang yang berujar, "Pelayan Zhao, kau sungguh seorang kampret sejati. Kau dapat menggoda seorang gadis dan bekerja di waktu yang bersamaan. Sungguh luar biasa ya, tidak membuang-buang waktu sama sekali." Ujar gadis Lei yang menemui Zhao Fan. Melihat gadis Lei datang, membuat Zhao Fan ia bertanya, "Hei, Nona Lei, apa yang membawamu ke tempat ini? Bukankah seharusnya kau saat ini sedang berada di luar untuk dapat mengumpulkan informasi penting?" Ya, kau benar," sambut gadis Lei itu. "Dan itulah sebabnya aku datang ke tempat ini untuk menemuimu," ujar gadis Lei sembari memberikan amplop pesan informasi yang telah ia dapatkan dari bawahannya yang telah ia sebar. Dan sembari melihat respon dari Zhao Fan, di sini gadis Lei ia berujar, "Pelayan Zhao, jadi ya bagaimana hubunganmu dengan Nona Shuang? Apakah ada kemajuan?" Mendengar hal itu membuat Zhao Fan berujar, "Nona Lei, sopanlah kau sedikit dengan Nona Shuang. Dia adalah gadis suci dari klan Yun. Kami di sini ya hanya sedang berdiskusi kecil tentang bagaimana mengarahkan orang-orang dari klan Yun." Mendengar hal itu, di sini gadis Lei ia pun membisikkan sesuatu kepada Shuang dengan berujar, "Nona Shuang, biar aku memperingatkan dirimu. Zhao Fan itu ya, dia adalah seorang pria yang tidak dapat dipercaya. Dia dapat menarik banyak perhatian wanita-wanita. Namun ya, dia hanya melakukannya untuk 3 bulan aja loh. Mengambil hati seorang gadis dan mengambil semua yang dimiliki oleh gadis itu. Dan aku adalah saudarimu, dan aku juga adalah saksi hidup serta korban bujuk rayu manisnya itu loh. Jadi ya, aku memperingatkan kepada dirimu ya sebagai seorang senior yang telah melewati semua tipu daya dari bocah kampret itu. Maka dari itu, kau tetaplah waspada selama kau berada di sekitaran Zhao Fan si kampret ini," ujar Nona Lei ini. Mendengar hal itu membuat Shuang ia berujar, "Nona Lei, jadi kau memiliki perasaan kepada pelayan Zhao juga? Kupikir ya hanya Nona muda Luo saja. Tidak mungkin. Kenapa aku harus menyukainya?" ujar dari Lei yang malu-malu kucing. Padahal kalau dicocol, ngangkang juga dia. Waduh, maaf. Sedangkan untuk Zhao Fan yang mendengar perkataan para ciwi-ciwi itu, membuatnya berujar, Ya, jadi kau tidak menyukaiku kan? Jadi ya jangan kau membicarakan di belakangku ya." Sambut dari Zhao Fan merespon pembicaraan para ciwi-ciwi itu.
Dan kini kembalilah ke topik utama. Di sini Zaufan setelah ia membaca informasi yang dikirimkan oleh para informan membuatnya berujar, "Ya, gerbang kaisar." Akhirnya mereka bergerak juga dan melawan para keluarga bangsawan. Ya, boleh juga. Ini semua seperti yang telah aku prediksi. Pendengar, kalau gerbang kaisar akan menyerang membuat bocah Chen, ia pun bertanya, pelayan Zhou, jadi kapan gerbang kaisar akan mulai penyerangannya? Lantas bagaimana kita akan membantu menara Huan Yu? Apa? Membantu? Kenapa? Kenapa kita harus membantu mereka? Ini semua masih sesuai dengan apa yang aku inginkan. Melihat gerbang kaisar menyerang keluarga bangsawan lainnya. Kalau mereka gerbang kaisar tidak menyerang, itulah yang akan membuat diriku harus mengurus semua keluarga bangsawan lainnya sendirian. Dan jelas itu akan terasa sangat canggung bagi diriku. Dan itu akan sangat sulit bagi diriku untuk dapat membuat mereka takluk memihak kepada diriku. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan yang berniat untuk menguasai 3 keluarga bangsawan yang merupakan aliansinya, membuat 3 bocah ini mereka heran. Melihat respon terkejut dari 3 bocah ini membuat Zaufan ia berujar, jangan terlalu naif. Tidak ada yang namanya teman untuk selamanya di dunia ini. Tidak ada pertemanan yang abadi. Bahkan jika kita berhasil mengalahkan gerbang kaisar dan sisanya kembali dan menjadikan kita raja, aliansi yang kita miliki dengan keluarga bangsawan tetap akan berakhir sama. Dan itu akan membuat kita akan saling berseteru satu sama lain karena kita semua memiliki keinginan yang sama. Dan itu juga akan membuat mereka, aliansi kita yang saat ini akan melihat kita, keluarga Luo, sebagai gerbang kaisar yang baru. Maka dari itulah, cepat atau lambat mereka pasti akan menjadi musuh kita. Maka dari itu, lebih baik kita pakai saja kesempatan emas ini untuk dapat mengatasi mereka, mengakhiri komunitas yang sejatinya memang damai ini. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk dapat menguasai mereka. Dan bukankah begitu, Nona Shuang? Bukankah klanmu yang mengutamakan keselamatan itu? Ya, aku melakukan ini semua demi keselamatan semua pihak, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh klan Yun, ya kan? Mendengar hal itu membuat bocah obat ini shock. Apa? Pelayan Zhou, kau sungguh tidak peduli dengan aliansi kita? Kau benar-benar tidak peduli dengan mereka? Mendengar hal itu membuat Zaufan berujar, mana mungkin aku tidak peduli? Apa aku tidak akan menerima mereka dengan tangan terbuka? Tentu saja ya. Aku akan menerima mereka dan tidak mungkin bagi diriku untuk dapat menghabisi mereka semua. Aku ini masih memiliki sedikit hati nurani. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari intelijen, kalau gerbang kaisar akan memulai aksi mereka dalam 3 bulan lagi. Maka dari itu, kita akan memberitahukan sekutu kita 2 bulan sebelum invasi gerbang kaisar dimulai. Maka dari itu, tanpa adanya persiapan apapun yang dimiliki oleh keluarga bangsawan lainnya, mereka tidak akan pernah mampu menyelamatkan diri mereka sendiri. Walaupun mereka telah menggunakan harta warisan 1000 tahun milik mereka. Tetapi tetap saja mereka tidak akan dapat bertahan. Namun untuk kabur aku pikir masih bisa. Dan hal itulah yang akan memaksa mereka hanya memiliki satu buah opsi untuk dapat bertahan, yaitu bergabung dan berlindung di rumah kita. Dan itulah jelas akan membuat mereka patuh takluk kepada keluarga Luo. Dan hal itulah yang akan kita manfaatkan untuk dapat menyatukan mereka, sembari terus membuat mereka bersyukur selamat atas bantuan yang telah kita berikan. Dan itu jelas akan membuatku mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Ujar dari Zaufan dengan rencana liciknya yang membuat gadis Lei ia pun berujar di dalam hati.
dasar iblis licik. Sungguh tindakan yang tidak memiliki hati nurani. Dan hal buas itu ya hanya dapat dilakukan dari darah hitam milik iblis kampret ini. Membiarkan para harimau bertarung dan mengambil sebuah keuntungan. Dan itu akan membuat dirinya mendapatkan keuntungan dan juga popularitas yang luar biasa. Dan itu jelas, itu akan membuat dirinya menjadi lebih licik daripada rubah manapun di dunia ini. Menghancurkan seluruh keluarga bangsawan hingga membuat para korbannya bersyukur. Ini sungguh sangat menjijikkan. Ini sungguh sangat keji. Tapi ya, hanya dengan cara inilah satu-satunya cara untuk keluarga Luo dapat keluar sebagai pemenang di akhir permainan gila ini. Ini sungguh sangat gila, pikir gadis Lei setelah ia menganalisis semua rencana busuk milik Zhao Fan. Tapi untuk bocah Cheng, pelayan Zhao, apakah kau bisa menyelamatkan satu orang? Dia adalah Dandan dari Menara Huanyu. Bisakah kau menyelamatkannya untuk diriku? Mendengar permintaan tulus. Di sini Zhao Fan ia pun teringat dengan kata-kata dari nenek seksi tentang si Cucu, seorang gadis patriark dari Menara Huanyu, seorang gadis yang berani dengan tulus menukar hidupnya hanya untuk dirinya, dan itu membuat Zhao Fan tertawa. Ya, bagus sekali. Aku mengakui kejantanan yang kau miliki. Kau berani membela wanita yang kau cintai di situasi yang seperti ini. Kau tidak seperti seorang pria yang tidak perlu disebutkan itu. Pria yang sangat tidak berperasaan dan licik. Bahkan setelah ia menghabiskan waktu dengan patriark Menara Huanyu itu. Ujar dari Zhao Fan setelah ia mendengar apa yang dikatakan oleh bocah Chen. Dan merasa bersalah dan tidak enak hati membuat Zhao Fan ia berujar, baiklah, kirimkanlah pesan kepada Menara Huanyu. Katakan kepada mereka untuk segera melakukan evakuasi ke keluarga Luo sekarang. Dan untuk 2 keluarga bangsawan lainnya, sudah, katakan saja kepada mereka nanti 2 bulan lagi. Ujar dari Zhao Fan sembari pergi meninggalkan mereka bertiga. Dan tentu saja apa yang dikatakan oleh Zhao Fan mendapatkan rasa syukur bagi bocah Cheng yang dapat menyelamatkan wanita yang ia cintai. Melihat sikap yang seperti itu membuat gadis Lei ia berujar, Nona Shuang, menyerahlah jika kau memiliki perasaan kepada dirinya, karena ya hatinya sudah milik orang lain. Aku tahu dia adalah seorang pria yang memiliki prinsip yang sangat kuat dan juga tegas, yang tidak akan berubah walaupun apapun yang akan terjadi. Dan hanya ada 2 kali ia dapat lepas kendali. Pertama saat di hutan Besking kepada seorang gadis yang bernama Ning. Dan yang kedua adalah gadis itu patriark Menara Huanyu. Dan aku pikir ia mau melakukan ini hanya untuk patriark Menara Huanyu itu, Nona Cucu. Karena itulah aku tidak bisa mendapatkan hatinya, dan kini aku pun memutuskan untuk menyerah, dan sebaiknya kau menyerah juga. Ujar gadis ungu Lei yang membuat Shuang ia pun merasakan ketidaknyamanan di hatinya. Sedangkan untuk Zhao Fan, setelah ia pergi meninggalkan 3 orang bocah itu, ia pun dihampiri oleh seseorang, dan orang yang datang itu adalah Pak Tua Yan Song. Di mana ia berujar, pakaian Zhao, kudengar kau membiarkan mereka memakai bahan tingkat 6 hanya untuk membuat pil tingkat 3. Apakah itu benar? Tanya Pak Tua Yanson yang penuh emosi. Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Zhao Fan. Bukankah itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan mereka dalam membuat pil? Ujar dari Zhao Fan dengan entengnya. Tapi mendapatkan jawaban itu tidak dapat diterima oleh Pak Tua Yanson. Apa? Tapi pelayan Zhao, bukankah itu sia-sia? Pil tingkat 3 dengan bahan tingkat 6 itu merugi. Sedangkan untuk Zhao Fan, ia pun santai aja. Tetua Yan, jadi begini. Dalam setengah tahun ini, aku berencana untuk mendapatkan lebih dari 100.000 pil tingkat 3. Pil pelebur roh. Dan setelah sekian tahun di bawah bimbinganmu, sekelompok ratusan orang-orang bodoh itu, mereka hanya dapat membuat pil tingkat 3. Dan dengan peluang sekecil itu pula,
Untuk dapat menghasilkan 100.000 pil tingkat 3, aku hanya bisa memakai bahan-bahan tingkat tinggi untuk dapat meningkatkan peluang bagi mereka untuk berhasil membuat pil tingkat 3 itu. Ujar dari Zaufan dengan entengnya yang masih tidak dapat diterima oleh Pak Tua Yanson. Tetapi kita akan merugi, bukankah itu sangat disayangkan? Pil tingkat 3 dengan bahan tingkat 6 itu merugi. Cih, tenang saja. Tidak apa-apa. Lagi pula ya, saat ini kan kita kaya raya, sambut dari Zaufan. Iya sih, tapi kan ya, di sini Pak Tua Yanson ia masih heran dengan cara pikirnya Zaufan. Namun di sini Zaufan ia juga meminta kepada Pak Tua Yanson untuk segera memberitahukan kepada Pak Tua Li kalau ia akan segera bergerak. Tetua Ian, katakanlah kepada Tetua Ali dan juga yang lainnya untuk segera berkumpul bersama dengan para kultivator ranah Tianshuan yang palsu itu. Suruh mereka semua untuk segera datang, karena kita akan segera melakukan penyerangan menyerang lembah Yaoming. Ujar dari Zaufan. Dan benar saja, kini para pasukan keluarga Luo mereka semua bergerak menuju wilayah milik keluarga bangsawan agung lainnya, yaitu lembah Yaoming. Dan di tempat ini, markas utama milik lembah Yaoming tentu saja dijaga dengan arai pelindung yang membuat Tuan Li yang melihatnya ia berujar, lembah Yaoming sungguh sangat berhati-hati. Mereka telah mengaktifkan arai tingkat 5 sebagai penjagaan mereka. Dan untuk dapat menembus area itu, setidaknya kita membutuhkan waktu paling tidak seharian untuk dapat melakukannya, ujar Tuan Li. Sedangkan untuk Zaufan yang melihatnya, keluarga bangsawan mana sih yang tidak waspada di saat yang genting seperti ini, ya kan? Tapi ya sudahlah, semua ini masih masuk ke dalam prediksiku, sambut dari Zaufan. Di sini Zaufan ia juga berujar, untuk dapat menerobos arai milik mereka, ini tidak membutuhkan waktu yang lama karena dengan teknik mata ilahi tingkat 2 di sini Zaufan dapat menembus arai pertahanan tingkat 5 milik keluarga lembah Yaoming. Melihat hal itu membuat Tuan Li ia berujar, Belayan Zhao, kau memang sangat luar biasa hebat. Kau dapat dengan mudah menghancurkan area formasi seperti ini dengan sangat mudah. Kau sungguh sangat luar biasa, ujar dari Tuan Li. Jika ini tentang formasi yang bergantung kepada kekuatan ruang, ya kau hanya perlu memecahkan gelembung mereka dan formasi ini akan otomatis terbuka dengan sendirinya. Dan hanya itulah yang aku lakukan. Jadi ya, ini semua tidak ada hebat-hebatnya. Ujar dari Zaufan. Dan di sini karena formasi area tingkat 5 telah terbuka, sudah saatnya bagi kita keluarga Luo untuk berperang. Maka dari itu semuanya maju. Ya, keluarga Luo mereka melancarkan invasi pertama mereka, menaklukkan keluarga bangsawan agung lainnya yaitu lembah Yaoming. Dan untuk para penjaga milik lembah Yaoming yang tidak siap, mereka masih dapat bersantai. Iya, hari ini bulan purnama. Jadi ya, ini sungguh sangat indah. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan salah seorang penjaga yang tiba-tiba saja tewas. Dan itu membuatnya shock ketika ia melihat para pasukan keluarga Luo mereka semua datang melakukan invasi penyerangan. Melihat penyerangan itu berjalan dengan lancar membuat Tuan Li ia berujar, ya, bocah-bocah ini mereka semua akan menjadi pondasi untuk keluarga. Pelayan Zhao, latihan selama bertahun-tahun yang telah kau berikan kepada mereka telah membuahkan hasil yang lumayan. Ujar Tuan Li yang melihat penyerangan ini berhasil dengan mulus. Sedangkan untuk Zaufan yang mendengar suara pertarungan, suara-suara jeritan, tangisan saat perperangan membuatnya berujar, ya, suara pertarungan ini sungguh sangat merdu.
Suara-suara ini memberikan sinyal untuk melakukan ekspansi klan Luo yang berjalan dengan tangan besi. Hahaha, ini sangatlah indah dan inilah yang aku inginkan dan sekarang semuanya berjalan menjadi kenyataan. Hahaha. Sedangkan di sisi lain saat ini, salah seorang penjaga pun datang dengan kondisi yang sungguh sangat menyedihkan, lolos dari incaran para pasukan keluarga Luo. Dan dia pun datang melaporkan tentang adanya suatu serangan dan itu membuat para tetua lembah Yaoming shock. Apa? Apa yang terjadi di luar sana? Ada apa? Namun mendengar seorang penjaga melaporkan kalau ada serangan dari pihak musuh membuat para tetua ini shock. Tidak mungkin. Ini mustahil. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa orang bodoh yang berani-beraninya menyerang lembah Yaoming dan menginjakkan kaki di tanah milik lembah Yaoming? Ujar seorang tetua. Dan untuk tetua lainnya, ia juga bingung. Kenapa? Kenapa tidak ada reaksi sama sekali dari area formasi? Apakah formasinya telah diterobos? Tidak, itu tidak mungkin. Itu terlalu cepat. Seberapa mengerikannya orang itu jika ia dapat melakukannya? Sambut tetua lainnya. Namun salah seorang tetua ia kembali berujar, tenang, semuanya tenang, jangan panik. Pakailah kekuatan kalian untuk dapat melihatnya, ayo. Dan begitu ditelusuri, hanya ada 2 orang master dan salah satu dari mereka memiliki level kultivasi di ranah radian puncak. Seorang Lightning Li Jintian. Apa? Jadi jika itu Li Jintian yang datang, kalau begitu jelas ranah Tian Xuan yang ada di sebelahnya adalah Zaufan. Tidak. Ya, menyadari kalau penyerangan yang datang ini berasal dari keluarga Luo yang dipimpin langsung oleh Zaufan membuat para tetua ini shock. Tetua, dia adalah monster yang menerima semua serangan terkuat milik Li Jintian dan juga Wang Fufengli tempo hari. Dan dia dapat menahannya dengan sangat mudah. Maka dari itu jelas kita tidak memiliki peluang sama sekali untuk menang, ujar seorang tetua. Sedangkan untuk tetua lainnya, ia pun berpikir keras. Ya, Zaufan. Akhirnya dia bergerak. Dan aku mengerti bahwa dia akan menyerang suatu saat nanti. Tapi kenapa? Kenapa mereka mengincar kami duluan? Pikir seorang tetua yang bingung dengan rencana keluarga Lu. Maka dari itu, di sini Pak Tua itu ia berujar, tetua ketiga. Kau adalah orang tercepat di antara kami semua. Maka dari itu, pergilah dan laporkan situasinya kepada Patriark. Dan kami bertiga akan mengulur waktu untuk dirimu, ujar tetua kedua milik lembah Yaoming. Sedangkan untuk Zaufan yang menyadari kalau di dalam kediaman lembah Yaoming terdapat 4 orang tetua, membuatnya berujar, oh iya, ada 4 kesadaran ilahi yang telah melacak kita. Jadi kenapa para tua bangka itu lambat sekali untuk keluar? Apakah mereka takut dengan kita dan memilih meringkuk bersama-sama? Ya, pasti seperti itu, sambut Tuan Li. Namun tak lama setelahnya, kini datang. Para tetua itu pun datang dan itu membuat Zaufan berujar, sungguh berani sekali kalian datang menghampiriku daripada melarikan diri ya. Dan untuk Tuan Li, menurutku, mereka datang ke sini hanya untuk mati, ujar Tuan Li kepada 3 tetua lainnya yang telah datang itu. Dan itu juga membuat 3 orang tua ini hanya dapat terdiam melihat dengan sinis. Namun tak lama setelahnya salah seorang tetua ia pun berujar, Zaufan, kau sungguh berlebihan. Namun kata-katanya pun langsung dipatahkan oleh Zaufan yang berujar, bukankah ada 4 orang? Lantas mana satu lagi? Ujar Zaufan yang mau tahu kalau sebenarnya ada 4 orang tetua di tempat ini. Dan hal itu jelas membuat ketiga kampret tua ini shock. Namun ketika Zaufan ia berujar, ya, hal itu bukanlah suatu masalah. Ya sudahlah, kalau cuma ada 3 yang datang, ya kehilangan 1 juga tidak ada artinya. Maka dari itu, makanlah benda ini dan mulai sekarang kalian akan menjadi orang-orang milikku. Sambut dari Zaufan yang berniat membuat 3 orang tetua itu memakan ulat sutra miliknya dan tunduk menjadi budak. Dan selesai alur cerita dari Magic Emperor hari ini dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor. Dan untuk spoilernya,
Setelah menyerang lembah Yaoming, Zhao Fan ia akan menyerang hutan Harpy dan juga istana Raja Obat. Sebelum pada akhirnya Zhao Fan akan menyerang gerbang Kaisar. Dan terjadilah suatu pertarungan besar di antara para tetua. Ketua Yanson ia akan bertarung melawan Patriark Istana Raja Obat. Tetua Li akan bertarung dengan Huang Hu Fengli, dan Zhao Fan ia akan bertarung dengan Wang Fu Tianyuan di puncaknya. Dan nanti Zhao Fan juga akan dibantu oleh Gu Santong melawan Huang Fu Tianyuan yang memang sungguh sangat OP. Dan Gu Santong dia juga akan muncul dengan penampilan barunya menjadi seekor kilim ataupun naga. Dan itu pasti sangat seru dan OP karena memang sulit sekali bagi Zhao Fan untuk dapat mengalahkannya. Dan final arc ini akan ditutup dengan pertarungan besar itu sebelum akhirnya nanti masuk lagi ke perang antar sekte. Dan itu sungguh luar biasa seru loh. Masih jauh sih tapi asik. Nanti setelah itu juga ada perang antar kerajaan. Wah, rame dah nih. Tapi masih lama sih. Waduh. Dan sampai jumpa di part selanjutnya untuk Magic Emperor. Masih jauh.